Assalamualaikum. Sesi kali ini saya mau share bagaimana Signature ID mengemas produk Makaronesia supaya bisa aman dan rapi ketika diterima oleh konsumen meskipun di luar kota. Tapi sebelumnya bantu like and subscribe dulu ya YouTube channel Emi Resna saja. Nah, yang pertama-tama itu kita tentukan dulu kita mau dus seperti apa. Kalau yang aman sejauh kita mencoba di Signature ID itu cocok pakai kemasan yang seperti ini. Ini dus yang single wall ya namanya ya. Nah, ini ada banyak ukurannya, tinggal sesuaikan aja dengan produknya kita. Usahakan memilih yang baru, jangan yang reject atau yang kardus bekas ya, karena kita ingin menghargai konsumen kita. Terus satu lagi, biasanya kami memakai rigid box seperti ini. Ini juga ada ukuran customnya. Keuntungannya dus yang ini beneran terlihat rapi. Kadang nggak perlu bubble pun aman gitu, nggak perlu bubble wrap ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba aplikasi real ya ke produk Signature ID, yaitu Makaronesia. Tahapan selanjutnya adalah harus mengetahui dulu ukuran atau dimensi dari kemasan produk kita, gitu ya. Jadi ini teman-teman sesuaikan dengan produk masing-masing. Jadi ini tahapannya adalah, kalau saya biasanya kan pouchnya tuh kita ada ukuran, bener ya. Ini contohnya saya pakai standing pouch itu yang 14 x 22. Nah, kita isi produk dulu supaya kita tahu lebarnya berapa setelah terisi produk, bener ya. Karena kan kalau dikemas itu istilahnya bukan ukurannya hanya 14x22, tapi dia menjadi volume 14 x 22 kali lebarnya 7 cm. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah tahapan itu baru kita membuat simulasi dulu nih. Kalau misalnya kita mau jual paket isi 2, itu nanti kita ketemu nih angkanya. Oh, berarti lebarnya harus minimal bisa 14 cm. Tingginya mungkin nanti sesuaikan aja, bisa mungkin pakai yang 5 cm pun bisa gitu ya. Jadi kita balikin ke kita dulu nih, mau jualnya paket isi berapa gitu ya. Nah, ketika nanti pada kenyataannya tuh kita nanti akan mungkin ada yang adjustment dengan cara melipat bagian ujung standing pouch ini, tapi itu pun tidak merusak kemasan ya, hanya untuk memastikan dia bisa masuk ke kardus dengan fit, istilahnya tidak ada space untuk dia gerak gitu. Nah, ini saya ukur ada 7 cm untuk lebarnya setelah diisi. Terus saya bayangkan dulu nih, kalau saya bikin paket nih Makaronesia, ada paket yang isi 4 gitu kan. Nah, saya butuh dus yang ukuran berapa? Berarti saya akan cari dus dengan dimensi minimal 14 cm kali 22 cm kali lebarnya berarti 14 gitu kan. Kadang di marketplace atau di toko-toko itu tidak semua sesuai dengan maunya kita ukurannya. Nah, tinggal teman-teman nyari yang selisihnya tidak terlalu jauh. Contoh box yang terlihat di sini itu ukurannya adalah 15 kali 15 kali 21,5 kalau nggak salah. Jadi istilahnya masih ada kelebihan gitu. Nah, kadang bisa aja disisip pakai potongan-potongan kertas, atau bisa juga kita nanti adjustment gitu ya. Nah, ini kita mau praktekin langsung supaya teman-teman bisa istilahnya mungkin mengalami, kok kalau saya kirim barang makanan kering gitu ya, contohnya yang sejenis dengan kayak Makaronesia gitu, tapi kok diterima oleh konsumen remuk atau apa. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan ekspedisi, tapi kita usahakan dulu semaksimalnya dari kita itu udah mengupayakan apa gitu ya. Saksikan terus, jangan di skip ya. Nah, seperti saya cerita tadi, ukuran yang ada di toko-toko atau di marketplace itu biasanya tidak sama persis dengan dimensi yang kita inginkan. Sementara kalau kita mau order yang sama dengan ukuran yang kita mau, itu kadang kita butuh quantity banyak nih, harus pesan 500, harus pesan 1000 gitu kan. Nah, cara menyiasatinya, ambil yang selisihnya tidak terlalu jauh. Contoh ini, nah ini saya custom dengan cara kita buat tambahan. Jadi nanti lipatannya itu dia tidak akan di angka 15 cm tapi jadi 14 cm. Jadi lebih pas dengan
produknya kita. Jadi pakai cutter aja, jadi di keempat sisinya dibuat seperti ini, terus dibikin kayak garis baru itu untuk supaya bisa ditutup dengan rapi. Sebenarnya gitu aja sih teman-teman, tapi istilahnya kalau kadang kita keburu-buru gitu, kita nggak sempat memikirkan idenya harus gimana gitu ya. Nah terus cara menaruh makaronesianya itu saya selang-seling, jadi yang bagian bawah itu saling tidak sejajar. Contoh kayak gini nih. Nah ini tujuannya supaya ketinggiannya nanti sama, jadi bisa ditutup dengan rapi gitu ya. Dan dia istilahnya bisa memenuhi ruangan dari kardusnya ini, sehingga kalau orang Jawa bilang nggak gojak gitu, nggak ada space yang terlalu lebar sehingga beresiko saling berbenturan satu sama lain, kemudian ada peluang menjadi remuk lah atau apa kayak gitu. Jadi seperti ini yang kami lakukan. Nah kayak gini diatur selang-seling. Udah deh, langsung ditutup. Nanti tinggal di bagian luarnya kita bisa tambahkan bubble, karena penambahan bubble wrap sendiri itu membantu konsumen supaya lebih secure. Dia tidak merasa aduh nanti pecah nggak ya. Nah ini saya coba nih. Kita ngebayangnya kalau di ekspedisi kan nggak mungkin mereka mau memikirkan hanya kita aja ya, bener ya. Jadi kita menghindari supaya nggak dibanting atau apa kayak gitu. Ini kalau dibalik juga tetap aman karena tadi space-nya bener-bener ngepres kayak gitu. Terus kalau udah kayak gini tinggal di-seal aja dan nanti akan di finishing dengan bubble wrap. Contoh kali ini saya lagi menyelesaikan pesanannya salah satu konsumen. Nanti akan kita kirim via Paxel ya. Nah tapi sebelumnya saya juga share lagi nih, karena kalau bakul kuliner biasanya produknya nggak cuma satu ya. Ini saya ada produk kue kering. Saya pakai kemasan kayak gini pernah gitu ya, saya coba kirim. Hasilnya adalah remuk redam. Ambiar teman-teman. Jadi meskipun kita udah mencoba memfixkan, ini kan nggak ada jedanya nih, belum bener rapet gitu ya. Tapi karena kita harus berpikir juga nih bahwa tekstur kue kering itu kan rapuh, saking crunchy-nya gitu ya. Nah alternatifnya adalah ternyata sebelumnya sebelum ngomong alternatif, saya tuh udah coba nih satu toples ini saya bubble sampai banyak gitu, sampai tebel, dengan harapan dia tidak akan goyang. Tapi saya salah, ternyata yang bergerak atau saling berbenturan itu dalamnya, jadi kue-kue keringnya itu loh gitu. Jadi tetap aja begitu nyampe remuk, karena kita nggak memikirkan bahwa saking enaknya, saking rapuhnya, dia malah jadi broken. Nah alternatifnya untuk kue kering itu saya dapat share dari teman-teman yang di Healthypreneur. Kemasannya justru kita mendingan jangan pakai toples. Kalaupun mau menyertakan toples boleh gitu ya, tapi untuk kemasan kue keringnya sendiri itu kita pakai sebagaimana kita kayak bikin frozen food, jadi di vakum. Jadi ditata gitu ya, mungkin 1 atau 2 tingkat aja, jangan terlalu tinggi juga. Pepet-pepetin semua, kan dia biasanya lebih simetris ya. Terus kalau udah di vakum, baru di bubble agak tebal, baru masuk dus. Ntar dicoba ya untuk kue kering, kan deket-deket lebaran gitu. Nah terus perlukah memasang label ini? Pernah nggak dapat paket terus tulisannya tuh yang puisi-puisi romantis gitu ya, tolong jaga aku jangan sampai aku potek gitu-gitu ya. Sempat ngehits gitu ya, jadi dikasih pesan gitu. Kalau saya sih melihatnya adalah mungkin itu untuk menghibur para armada tim ekspedisi ya, supaya bahagia ketika mengirimkan paket gitu kan. Tapi menurut saya label ini adalah untuk kayak semacam kode ya. Kan ekspedisi mungkin melihatnya kode-kodenya nih, kayak handle with care, dengan benar-benar memperlakukan paket itu dengan baik. Terus arah panah itu menunjukkan kalau bisa jangan dibalik, mungkin arahnya atasnya tuh seperti itu gitu ya. Terus kalau kayak yang bentuk gelas itu kode untuk ini barang pecah belah gitu ya. Lah kalau kayak payung ya istilahnya dijaga ya supaya paketan kita aman. Tapi sertakan label ini juga akan sangat membantu, artinya kadang kan orang lihat ya, notice gitu ya, ada warna merah gitu mencolok, mereka akan lebih care gitu. Oh iya, ini ternyata paket ini perlu diperlakukan khusus. Kecuali kalau kayak frozen food udah jelas ya,
cara dia menangani memang berbeda. Mungkin kita perlu tambahan ice gel, kita perlu pakai styrofoam dan segala macam. Ya ikutin aja sesuai dengan istilahnya kebijakan dari ekspedisi yang kita pakai gitu ya. Tapi kalau mau menyemangati armada boleh juga sih. Tim ekspedisi biar bahagia mungkin ditulis puisi-puisi yang yang menyemangati mereka gitu. Jaga aku jangan sampai aku potek gitu. Seru juga ya. Pokoknya tim ekspedisi harus terus semangat karena kita UKM, UMKM itu sangat bersemangat ketika mengirimkan produk-produk yang kita jual. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini finishingnya. Jadi biasanya karena tadi kita pengen memberikan istilahnya part of service ya. Jadi memberikan satu kenyamanan buat konsumen. Mereka pasti akan merasa, wah paket saya diperlakukan dengan baik ketika dikirim gitu. Pesanan-pesanan mereka dikerjakan dengan baik. Nah, kita tambahkan bubble wrap. Ini bisa, sekarang sih udah ada macam-macam ya. Ada yang bening kayak gini, ada yang warna hitam. Ya itu selera aja. Tapi kadang tebal tipisnya beda loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada penawaran dari toko langganan gitu ya, cek dulu mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. So gimana? Cukup rapi kan? Nah begini cara kami memperlakukan paket-paket pesanan Anda supaya sampainya rapi juga gitu kan. Kerapian ini sempat dapat notice juga dari konsumennya Signature ID. Mereka sampai bilang baru kali ini lo dapat paket yang rapi jali. Ada yang sampai nulis gitu. Terus selain itu ada juga nggak cuma pelanggan, ada juga dari tim ekspedisinya. Jadi waktu suami saya ngirim ke agen terdekat gitu, bapaknya yang jaga tuh sampai bilang, wah 2 jempol deh buat jenengan gitu. Jenengan tuh sampean panjenengan Anda gitu. 2 jempol deh karena paketnya bener-bener rapi. Dari yang mungkin beliau menerima banyak paket yang dikirimkan di agennya itu, yang kita kirim tuh termasuk yang paling rapi. Istilahnya kalau bentuk-bentuk kotak gini kan memudahkan tim ekspedisi untuk mengatur posisinya ketika mulai dikirimkan. Bener nggak? Gitu ya. Nah jangan lupa untuk pakai lakban kayak gini supaya memang aman ya paketnya ya. Jadi saya termasuk orang yang suka pakai lakban banyak banget. Saking takutnya kalau dia misalnya ada yang kelepas, ada yang gitu. Jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman gitu ya. Terus saya juga kenapa akhirnya kami lebih sering akan mungkin 95% untuk paket-paket Makaronesia itu akan tetap kami kirim dengan bubble wrap. Karena waktu itu saya pernah ada kejadian juga, kita mikir karena lokasinya pengiriman ke Semarang kan deket gitu ya, jadi antar intra city gitulah. Jadi kita mikirnya nggak memperhitungkan faktor cuaca. Jadi pas sampai itu barangnya dusnya itu udah kebasahan gitu karena hujan, cuma ditinggal di kursi teras gitu ya, karena penerima waktu itu mungkin belum sampai di rumah. Nah itu dampaknya adalah kita dikomplain, padahal istilahnya isinya itu tidak masalah gitu kan, tapi ya tadi appearance-nya tuh, penampilannya jadi tidak bagus secara kardus luarnya. Jadi akhirnya di Signature kami ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen-konsumen kami dengan cara menambahkan bubble wrap. Gitu ceritanya. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi teman-teman supaya kita bisa memberikan yang terbaik versi kita. Selamat mencoba ya.